Halo sahabat kawan-kawan, jadi hari ini saya sudah resmi membuat channel baru di YouTube yang membahas tentang beberapa tokoh inspirasi dunia, dan saya memberikan nama channel ini yaitu Awal Mula. Saya akan memberikan sebuah sebutan untuk para kalian yang nantinya bakal tetap pantengin channel ini. Jadi saya akan berikan nama Kawan Kawin. Video pertama kali ini saya akan membahas tentang the father of AI. Yang siapa sih yang nggak tahu di zaman sekarang ini akan AI atau Artificial Intelligence, yaitu seorang ilmuwan yang berasal dari California yang bernama John McCarthy. The father of AI atau si John McCarthy ini adalah lahir dari pasangan John Patrick McCarthy dan Ida Glad pada tanggal 4 September tahun 1927 di Boston, Amerika Serikat. Si John McCarthy pada masa kecilnya itu pernah bersekolah di Belmont High School yang berada di California Institute of Technology atau yang dikenal dengan nama Altex. Setelah si John ini menyelesaikan sekolahnya di Belmont High School di California, dia kemudian melanjutkan program sarjana untuk pelajaran matematika dan lulus pada tahun 1948. Kerennya si John ini bisa menyelesaikan sekolah menengah atau yang setara SMA di Indonesia itu hanya dalam waktu 2 tahun. Sangat otodidak menurut saya. Kalau di Indonesia biasanya disebut kelas Excel biasanya, setahu saya kawan-kawin ya. Setelah menyelesaikan program sarjana matematika pada tahun 1948, si John McCarthy ini melanjutkan pendidikannya di Princeton University. Dia mengambil program dokter pada tahun 1951. Dan tidak berhenti di situ. Si John McCarthy ini kemudian di tahun 1951 lagi-lagi meraih gelar PhD dalam bidang matematika juga di Princeton University. Kalau diadu sama Jerome Pauline, kira-kira yang menang siapa ya kawan-kawin? Saya pikir bakal berhenti di situ kawan-kawin. Ternyata si John McCarthy ini tipikal manusia yang haus akan ilmu. Beda kali sama saya yang dulunya malah kalau masuk sekolah itu ogah-ogahan. Bahkan saya pernah sekolah itu bawa buku cuma 1 doang. Beda banget sama si John McCarthy ini. Aduh, keren memang si John McCarthy. Setelah menyelesaikan studi di Princeton University, si John ini sempat mengajar di Universitas Stanford dari tahun 1953 hingga tahun 1955. Hanya 2 tahun kawan-kawin. Dalam artikelnya pada tahun 1955, si John McCarthy ini menciptakan istilah kecerdasan buatan dan mengembangkan bahasa program LISP. Dan kecerdasan buatan ini yang sekarang kita kenal dengan bahasa atau istilah AI atau Artificial Intelligence. Selesai mengajar di Stanford University, si John ini kemudian pindah ke Dartmouth College. Nah, disinilah momen paling krusial dalam awal karir si John ini, ketika ia memprakarsai konferensi Dartmouth College. Nah, dalam konferensi inilah ia memperkenalkan istilah kecerdasan buatan yang akhirnya dikenal dengan kata AI dan secara resmi menetapkannya sebagai bidang keilmuan baru. Disinilah awal mula ia mendapatkan julukan The Father of AI. Dan dari Dartmouth College, ia menjadi asisten profesor dari tahun 1955 hingga 1958. Jadi cuma 3 tahun saja kawan-kawin. Pada akhir tahun 1957, si John McCarthy ini mengerjakan proyek untuk mengimplementasikan sistem time sharing dan berlanjut terlibat aktif dalam pengembangan sistem ketika ia berada di MIT. Proyek ini awalnya dimulai dengan memodifikasi komputer IBM 704 dan kemudian pada IBM 7090 yang telah diubah, sistem time sharing fungsional awal yang terkenal adalah CTSS atau Compatible Time Sharing System yang kemudian dikembangkan di MIT dan didemonstrasikan pada tahun 1961. Di tahun 1958, si John McCarthy ini ngerasa AI-nya belum maksimal. Kemudian, ia menciptakan bahasa pemrograman LISP. Duh, memang ya si John ini ada-ada aja idenya. Jadi LISP ini dirancang untuk pemrosesan simbolik yang menjadi dasar bagi banyak aplikasi AI modern.
seperti sistem pakar dan pemrosesan bahasa alami. Setahun berjalan, pada tahun 1959, John McCarthy menemukan metode baru. Perasaan si John McCarthy ini nggak habis-habis ya kalau saya pikir dari tadi, kawan-kawan. Ada aja yang ditemuin, emang dia pakar komputer, matematika banget ini. Oke, kita lanjut. Pada tahun 1959, John McCarthy menemukan metode baru lagi yang bernama garbage collection. Jadi, penemuan garbage collection ini dilakukan sebagai bagian dari pengembangan bahasa pemrograman LISP untuk menyederhanakan manajemen memori otomatis. Jadi, ibaratnya tidak perlu membebaskan memori secara manual gitu. Sudah ada autonya dari garbage collection itu sendiri. Itu memang sesuatu inovatif menurut saya pada tahun, ya bisa kita bilang sangat kolot tahun 1900-an. Di sana dia sudah berpikir bagaimana caranya bisa menemukan banyak sekali sistem yang ada dalam komputer. Dan kemudian di tahun yang sama, pada tahun 1962, ia mendirikan Laboratorium Kecerdasan Buatan MIT atau MIT AI Laboratory bersama rekannya yang bernama Marvin Minsky. Durasi waktu yang ia dedikasikan di MIT cukup lama, ya kurang lebih sekitar 4 tahun lah ya, yang akhirnya bikin ia balik lagi ke Stanford University. Di Stanford University, ia menjabat sebagai profesor penuh ilmu komputer. Kan salah intonasinya. Jadi di Stanford University ia menjabat sebagai profesor penuh ilmu komputer dan memilih tinggal di sana untuk seterusnya. Karena kecintaannya terhadap AI di sana, ia mendirikan ibaratnya kayak apa ya? Kayak sebuah mata kuliah mungkin bisa kita bilang seperti itu ya. Jadi di Stanford ia mendirikan SILE namanya. Jadi kepanjangan dari SILE itu Stanford Artificial Intelligence Laboratory. Ya, kemudian sahabat kawan-kawan, dari sekian panjang perjalanan hidup si John McCarthy ini, dia mempunyai sekian gudang prestasi. Namun penghargaan dan pengakuan yang valid di beberapa sumber informasi yang saya dapatkan adalah yang pertama itu anugerah Turing pada tahun 1971. Jadi si John McCarthy ini menerima anugerah Turing ASN pada tahun 1971 atas kontribusi fundamentalnya pada bidang kecerdasan buatan, yaitu AI. Jadi secara spesifik, penghargaan Turing di tahun 1971 ini diberikan karena beberapa alasan. Alasan diberikannya penghargaan Turing pada tahun 1971 untuk John McCarthy ini yang pertama adalah karena dia sudah menciptakan istilah kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang diperkenalkannya istilah tersebut pada konferensi dari Dartmouth College tahun 1956 yang secara luas dianggap sebagai peristiwa penting dalam penelitian AI. Kemudian alasan kedua dia mendapatkan penghargaan Turing itu karena dia sudah mengembangkan bahasa pemrograman LISP yang dikembangkannya di MIT menjadi bahasa pemrograman penting dan tetap esensial dalam penelitian AI karena kemampuannya memanipulasi simbol dan logika secara efektif. Alasan selanjutnya dia mendapatkan penghargaan Turing ialah karena kontribusi signifikan lainnya, termasuk teori time sharing dan penerapan logika matematis untuk membuktikan kebenaran program komputer. Jadi penghargaan dan pengakuan yang kedua yang si John McCarthy ini dapatkan adalah hadiah Kyoto pada tahun 1988. Jadi pada tahun 1988 si John McCarthy ini menerima hadiah Kyoto dalam kategori Advanced Technology, sama dengan alasan pemberian penghargaan sebelumnya, yaitu karena atas kontribusinya yang luar biasa di bidang ilmu komputer. Kemudian penghargaan dan pengakuan valid yang ketiga dalam mata dunia yaitu atas pencapaian Benjamin Franklin Medal in Computer and Cognitive Science. Apa sih? Bener ya? Benjamin Franklin Medal
in Computer and Cognitive Science dari Franklin Institute atas kontribusinya yang beragam terhadap fondasi kecerdasan buatan dan ilmu komputer. Si John McCarthy ini mendapatkan penghargaan dan pengakuan itu dari universitas yang sangat bisa dibilang terbaik di dunia menurut saya. Dan tidak main-main, yang didapatkan adalah pengakuan dunia. AI ini menurut saya cukup berpengaruh di dunia ataupun di tahun yang sekarang. Seperti yang kita lihat, sedikit-sedikit AI. Mau buat ini AI. Bahkan mau membuat berita hoax pun bisa menggunakan AI. Ayo, sengeri itu AI. Kemudian untuk kisah asmara si John McCarthy ini, menurut beberapa sumber itu tidak begitu detail. Namun yang jelas faktanya si John ini menikah beberapa kali dalam hidupnya. Dan istri terakhirnya adalah Caroline Talcott yang merupakan seorang ilmuwan juga, ilmuwan komputer yang juga bekerja di Stanford University. Jadi si John ini mungkin ketemunya di Stanford University pada saat ia bekerja di sana. Dan kemudian PDKT yang dan menikah seperti itu. Ntar loh, saya baru mikir, ini si istri terakhirnya ini si Caroline Talcott, ilmuwan komputer juga. Bahkan seorang istri pun dia harus mempunyai background komputer. Sedetail itu John McCarthy untuk memilih pasangan. Dia harus ada bau-bau komputernya. Wah, keren sih. Tepuk tangan buat John McCarthy. Sekian tahun berlalu hingga tiba waktunya dunia pendidikan digemparkan oleh berita kematian John McCarthy. Jadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011, John McCarthy menghembuskan nafas terakhirnya di kediamannya di Stanford, California. Dan dikabarkan penyebab kematiannya masih diduga karena serangan jantung dan secara resmi dipublikasikan oleh Stanford University. Demikian kawan kawin cerita singkat dari si John McCarthy yang merupakan the father of AI atau yang menemukan AI atau artificial intelligence yang sekarang bisa disalahgunakan oleh beberapa oknum. Jadi AI itu sangat luas kawan kawin, tidak hanya dalam satu sistem. Jadi AI ini bisa mencakup universal, apapun kalian bisa buat dengan AI hanya dengan memasukkan sedikit perintah, dan perintah itu akan diteruskan oleh AI. Sebegitu canggihnya yang difikirkan oleh John McCarthy untuk masa depan pada tahun 1900-an. Ayo, sekarang menurut kalian, jika kalian pada tahun 1900-an, apakah kalian akan berpikir seperti John McCarthy? Maybe yes, maybe no. Oke, sekian sahabat kawan kawin untuk video pertama saya kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jika memang ada kesalahan kata atau kesalahan data, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan kemudian kalau ada masukan untuk tokoh inspirasi dunia yang ingin dibahas oleh saya, kalian bisa tulis juga di kolom komentar atau bisa email ke email yang sudah kami tulis di bio.